Sotihotu, terimalah salam dari saya. Namo Buddhaya. Semoga cahaya Tiratana selalu bersemi di dalam hati kita. Semoga dengan kusala karma kita, karma baik kita, mengkondisikan hati kita penuh dengan metta, karuna, mudita, dan UPK. Baik Bapak Ibu Romo Ramani semua, jumpa lagi di meditasi online Dhammasakaca dengan pembimbing Biku Titayano Mahathera. Baik Bapak Ibu, sebelum kita memulai acara kita pada malam hari ini, marilah kita mendengarkan syair Dhammapada. Silakan. Pembacaan Dhammapada Dandawago syair 134. Sajene si atanang kang so upahato yataha sapato sinippanang sarambo te nawijati, yang artinya apabila engkau berdiam diri bagaikan sebuah gong pecah, berarti engkau telah mencapai nibbana. Sebab keinginan membalas dendam tak terdapat lagi dalam dirimu. Baik, terima kasih Saudari Yesa. Ya, sebelum kita memasuki meditasi pada malam hari ini, marilah kita bersama-sama membacakan nama Karapata. Ya, mari kita membacakan dan menggenapi hati kita bersama-sama membacakan nama Karapata. Arahang Sama Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwadem Swahato Bhagawa Dhammo Dhammang Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sangkang Namami. Ya, baik, Romo Ramani, Bapak Ibu semuanya, ya. Sebelum kita memasuki meditasi, izinkan kami untuk membacakan profil Biku Titayano Mahathera terlebih dahulu. Oleh karena itu, sebelumnya kita akan menyapa Bante terlebih dahulu. Selamat malam, Bante. Ya, selamat malam semuanya. Ya, sehat Bante ya. Ya, baik. Semoga sehat dan bahagia selalu ya, Bante ya. Oke, oleh karena itu silakan moderator, silakan profil Bante. Ya, Biku Titayano Mahathera, penabisan biku atau Upasampada dengan nama penabisan Titayano, tempat penabisan di Wat Bovoranibus Wihara, Bangkok, Thailand. Tanggal penabisan 4 Juli 1969 pukul 9.23 WIB dengan nama penabis Prahu Agama dan nama guru penabisan Kancampun Pra Widurdhamma Burn. Ya, baik Bante, profil Bante sudah dibacakan. Izinkan kami mendapatkan bimbingan dari Bante. Ya, silakan Bante. Ya, baik. Selamat malam, saudara-saudari sekalian. Sebagaimana yang telah disampaikan minggu lalu bahwa pada malam ini, pada kesempatan ini,
saya akan berbincang-bincang dengan kalian sedikit ya tentang 5 rintangan batin terutama pada saat kita berlatih meditasi, atau kalau istilah kerennya itu adalah panca niwarana. Ya baik, karena saya mau menyampaikan melalui slide, jadi oleh karena itu saya minta host tolong jadikan saya jadi co-host sehingga saya bisa share file. Ya baik. Ya, jadi kita akan berbincang-bincang tentang 5 rintangan batin. Sebagaimana kita ketahui, ya 5 rintangan batin itu adalah keinginan untuk menikmati kesenangan indriawi. Ya, misalnya ingin makan enak, ya, ingin melihat yang bagus, ingin mendengarkan suara yang merdu, ingin mendapatkan sentuhan yang lembut, ya, yang nyaman, ingin mencium wangi-wangian, ingin mengecap yang enak. Nah, itu yang namanya keinginan untuk menikmati kesenangan indriawi. Biapada itu niat jahat, lalu kelampanan batin, atau yang biasanya secara populer kita dikenal itu ngantuk. Ya, kegelisahan dan cemas, ya, keraguan-raguan. Ya, kelima hal ini yang merupakan rintangan batin, ya, terutama pada saat kita berlatih meditasi. Saya pikir di antara ini ya terutama ngantuk, ya, boleh dikatakan dijumpai oleh hampir semua mereka yang berlatih meditasi. Kemudian rintangan yang lain lagi, yaitu tergantung masing-masing pribadi. Ada yang salah satunya lebih berat, ada yang lebih ringan, ya, tergantung pribadi masing-masing juga. Ya. Nah, sekarang kita akan melihat, ya, sekarang kita coba melihat bagaimana penggambaran, ya, dalam sutta terhadap kelima rintangan batin ini. Saya ambil cuplikan dari Samanyaphala Sutta, di mana ya Sambuddha mengatakan, ya, setelah menanggalkan keserakahan, ya, lalu seseorang berdiam dalam batin yang terbebas dari keserakahan atau kemelekatan. Ya, nah, berarti ya dengan demikian ya ia telah memurnikan batinnya dari keserakahan atau kemelekatan. Ya. Kemudian ya setelah menanggalkan niat jahat atau kebencian, ya ia berdiam dalam batin yang bebas dari niat jahat, dan batinnya itu diliputi dengan kasih sayang, ya, rasa kasihan terhadap semua makhluk hidup. Ya, jadi niat jahat berarti niat jahat itu lawannya, ya, itu adalah kasih sayang terhadap semua makhluk hidup. Kemudian setelah menanggalkan kelambanan batin atau ngantuk, ya, seseorang berdiam dalam batin yang terbebas dari ngantuk dan memiliki persepsi terhadap cahaya, ya, lalu memiliki sati, lalu memiliki sampajana, memiliki pemahaman jernih, ya. Nah, jadi berarti lawan dari ngantuk ini adalah adanya persepsi cahaya, dan satinya kuat dan memiliki pemahaman yang jernih. Ya, namanya pada saat kita tertidur atau ngantuk kan kita sudah tidak tahu apa-apa. Ya, berarti tidak memiliki pemahaman jernih. Kita tidak tahu apa yang terjadi. Ya. Kemudian
Juga dikatakan bahwa setelah menanggalkan kegelisahan, kecemasan, ya, lantas seseorang berdiam dalam batin yang bebas dari kegelisahan, lalu batinnya, ya, dalam batinnya itu penuh dengan kedamaian, ya, upasanta, ya, upasanta cita, ya. Dan yang kelima adalah berarti ini lawan dari kegelisahan dan kecemasan itu adalah batin yang penuh dengan kedamaian. Ya. Kemudian wicikicca, setelah menanggalkan keraguan-raguan, ya, seseorang berdiam dalam berdiam dalam batin yang sudah mengatasi keraguan-raguannya. Lalu dia juga tidak memiliki keraguan-raguan terhadap kusala dhamma. Ya, dia tidak memiliki keraguan-raguan terhadap segala hal-hal yang bersifat wajib. Ya, itu kira-kira penggambaran dari kelima rintangan batin, dan setelah mengatasi kelima rintangan batin ini, batin kita itu berada dalam kondisi seperti apa. Ini yang digambarkan di dalam salah satu sutta yang sangat penting di dalam agama Buddha, yaitu Samannaphala Sutta. Kemudian ya, kita satu-satu menganalisis atau membahas masing-masing dari kelima rintangan batin ini. Ya, pertama, kama canda atau keinginan untuk menikmati kesenangan indriawi. Jadi kama canda ini terdiri dari dua kata, kama dengan canda. Canda itu keinginan. Ya, harus dibedakan ya. Canda itu bukan tanpa. Ya, keinginan canda ini bisa keinginan baik, bisa juga keinginan yang tidak baik. Ya, keinginan bermeditasi, keinginan pergi ke wihara, ya, keinginan untuk menemui seorang kalyanamita, itu adalah keinginan yang baik, itu adalah kusala canda. Ya. Tapi keinginan untuk membunuh, keinginan untuk memukul orang, keinginan untuk mencuri, itu adalah akusala canda. Ya. Jadi canda dalam hal ini bersifat netral. Beda sama yang namanya tanha. Tanha itu dulu diterjemahkan sebagai nafsu keinginan. Ya. Jadi tanha itu di dalam Abhidhamma itu sinonim dengan loba. Ya, sinonim dengan loba. Ya, itu bersifat akusala. Nah, kemudian kata kama. Kama itu artinya kesenangan indriawi. Ya, kesenangan indriawi. Dikatakan bahwa ada 5 ya kesenangan indriawi, yaitu ya melalui penglihatan, ini melihat yang bagus seperti yang sudah tadi disinggung, lalu melalui pendengaran, ingin menikmati suara yang merdu, ingin mendengarkan musik yang disenangi, lalu melalui penciuman, ingin cium yang wangi, lalu melalui pengecapan, ingin menikmati makanan yang enak, lalu melalui sentuhan, indera sentuhan, yaitu ingin menikmati sentuhan yang nyaman. Jadi secara umum, kama itu memiliki konotasi yang tidak bagus, tapi ada sejumlah pengecualian. Kita juga menemui ada istilah yang namanya dhamma kama, ya, yaitu tidak bisa diterjemahkan sebagai nafsu terhadap dhamma. Ya, maksudnya itu dia sangat gemar terhadap dhamma. Nah, itu bersifat positif. Ya. Nah, dalam kitab komentar ya ada definisi terhadap yang namanya canda ini. Ya. Cirinya itu adalah keinginan untuk melakukan, ya, bisa melakukan apa saja, ya, punya keinginan untuk melakukan. Lalu fungsinya untuk mencari sebuah objek, ya, lalu manifestasinya mengharapkan sebuah objek, ya. Kemudian pijakannya itu adalah objek tersebut. Nah,
Dan di dalam kitab komentar juga dikatakan bahwa ada 6 cara untuk mengatasi keinginan untuk menikmati kesenangan indriawi ini. Ya, jadi dikatakan ya kita ya selalu membayangkan objek yang bersifat asubah, objek yang menjijikkan. Ya, jadi ini sebetulnya terutama untuk penglihatan. Ya, ingin melihat misalnya seorang pria ingin melihat wanita cantik begitu, atau ya ingin melihat wanita cantik. Nah, itu untuk mengatasi ini ya dia perlu ya selalu memikirkan ya misalnya mayat wanita yang sudah membusuk ya. Sebetulnya untuk asubah ini ada 2 macam cara untuk melatih asubah. Satu adalah terhadap makhluk hidup, terhadap makhluk hidup yang masih hidup ya. Makhluk yang masih hidup. Lalu yang kedua adalah terhadap makhluk yang sudah meninggal. Terhadap makhluk yang masih hidup ya, kalau kita ingin melakukan meditasi asubah terhadap objek tersebut, maka kita membayangkan ya. Jadi kita bukan membayangkan kulit yang mulus, tapi justru sebaliknya. Jadi kita membayangkan organ-organ yang menjijikkan, misalnya ususnya, ya, tulang belulangnya, lalu organ-organ dalamnya, nanah yang ada di tubuhnya, darah yang ada di tubuhnya, lendir, ya, dahak yang ada di dalam tubuhnya. Nah, itu adalah meditasi atau kita membayangkan objek asubah yang masih hidup. Ya, maksud itu kita membayangkan objek manusia atau makhluk hidup yang tapi kita perhatikan aspek menjijikkan. Ya, jadi kita membayangkan makhluk hidup, tapi bukan ke aspek ininya, bukan ke aspek ininya yang bagusnya, tapi kita membayangkan aspek yang menjijikkan. Ya. Kemudian untuk asubah yang sudah meninggal, ya, meditasi asubah terhadap makhluk yang sudah meninggal, ya, misalnya kita membayangkan misalnya manusia yang sudah meninggal dan jenazahnya itu dalam kondisi membengkak, membiru, ya, bahkan sudah ada belatung yang menggerogoti tubuhnya. Nah, itu juga salah satunya. Kemudian asubah bawana nuyogo, yaitu kita melakukan ya meditasi asubah. Kalau yang pertama itu ya kita tidak harus dalam kondisi meditasi. Kita misalnya dalam sedang jalan atau sedang melakukan sesuatu, ya kita sesekali terus ya membayangkan ini membayangkan aspek menjijikkan dari makhluk hidup. Ya. Tapi kalau yang kedua kita melakukan meditasi asubah, maksud itu kita duduk diam, hanya fokus pada objek asubah tersebut. Kemudian cara yang ketiga ya untuk mengatasi kesenangan, keinginan untuk menikmati kesenangan indriawi adalah kita menjaga menjaga indera-indera kita. Ya, sebetulnya ada 6 indera, ya, 6 indera. Tapi karena kamacanda ini terutama terhadap 5 indera kita, ya, indera batin itu dikeluarkan. Jadi jadi terutama kita menjaga mata kita, ya. Jangan suka melihat yang misalnya bagi seorang pria ya ketika ada wanita cantik yang lewat ya jangan dilihat ya, atau kalau ada suara musik ya tidak usah terlalu diperhatikan ya. Ya kita menjaga indera kita ya. Kemudian yang keempat, nah tahu takaran dalam hal makan. Nah ini untuk menjaga indera pengecapan kita. Ya, indera pengecapan kita. Kalau yang ketiga, kita menjaga kelima indera kita. Kalau 4 itu khususnya untuk menjaga indera pengecapan kita. Jadi
kita ya tahu kita bisa menahan diri dalam hal makanan, ya, tidak makan berlebihan. Ya. Kemudian yang kelima yaitu bergaul dengan kalyanamita. Ya, jadi memiliki kalyanamita. Kalyanamita dalam hal ini adalah sahabat yang baik. Tapi dalam banyak situasi, ya, kalyanamita itu berarti seseorang yang memiliki pemahaman spiritual atau memiliki tingkat spiritual yang lebih tinggi dari kita. Itu yang itu yang merupakan makna dari kalyanamita. Jadi dengan bergaul dengan sahabat-sahabat, ya, dengan memiliki seorang kalyanamita, maka kita akan senantiasa, ya, diingatkan oleh beliau. Ya, dalam hal ini kalyanamita ini bisa saja beberapa orang, kita akan selalu diingatkan oleh mereka-mereka yang tingkat spiritualnya sudah lebih tinggi dari kita apabila kita misalnya terjerumus dalam hal-hal yang tidak baik. Ya. Kemudian yang keenam adalah berbicara yang sesuai. Maksudnya itu, ya, kalau kita mau menghindari supaya tidak terjerumus, ya, dalam keinginan untuk menikmati makanan enak misalnya, ya, bicaranya jangan selalu tentang makanan, jangan tentang makanan enak, jangan terlalu banyak membicarakan tentang kulineri gitu, ya. Jadi itu kita jaga juga bahan pembicaraan kita, ya. Jadi itu kira-kira yang disodorkan oleh kitab komentar atau kitab penjelas makna, ya. Sekarang terjemahan barunya begitu mungkin, atas bagaimana cara mengatasi kama canda atau keinginan untuk menikmati kesenangan indriawi. Oke, sekarang kita ke yang kedua, yapada. Yapada itu niat jahat, ya, niat jahat. Ini sebetulnya adalah sinonim dari kebencian. Ya, kita tahu kotoran batin itu pada dasarnya ada tiga tataran. Yang paling halus, ya, yang paling halus untuk yang kategori dosa itu atau kebencian itu, yang paling halus itu namanya patija. Patija itu penolakan, ya, penolakan. Lalu yang menengah itu kebencian, ya, kebencian. Nah, itu marah misalnya, ya, marah. Lalu yang paling kasar, ya, dari kemarahan itu bukan hanya marah saja, tapi sudah mau memiliki niat untuk mencelakai seseorang. Ya, itu yang namanya niat jahat. Ya, jadi yapada itu adalah bentuk kasar dari dosa, ya, atau kebencian. Ya. Jadi menurut kitab komentar, ya, ciri dari kebencian itu ganas. Ya, kalau lagi marah itu, ya, orangnya menjadi ganas. Lalu fungsinya untuk merembet, menyebar, atau seperti api yang membakari sumbu penyokong diri sendiri. Ya. Lalu manifestasinya menyerang, menganiayai, bagaikan musuh yang mendapat kesempatan. Ya. Jadi itu sebetulnya manifestasinya itu sudah dalam bentuk yang paling kasar. Ya. Kemudian pijakannya landasan untuk dendam. Ya. Jadi ini juga Jadi yang namanya dosa ini dia mencakup kemarahan, dendam, niat jahat, perasaan terganggu atau permusuhan, ketersinggungan, ketakutan, ketidaksabaran. Ya, jadi ketakutan.
Ya, itu sebetulnya juga masuk kategori dosa ini. Ya. Nah, menurut kitab komentar, sebentar ya. Jadi menurut kitab komentar ada 6 cara untuk mengatasi niat jahat ini. Satu adalah kita membayangkan ya suatu apa ya, satu sosok yang kita bisa memancarkan meta kepada dia. Ya, kita membayangkan. Ya. Lalu yang kedua adalah kita berlatih ya meta bawana. Ya, tapi tentu saja itu bukan pada saat kita sudah marah baru kita berlatih meta bawana. Harusnya kita sebelum marah pun itu sudah sering berlatih meta bawana sehingga ya nanti mampu mengatasi kebencian ini. Ya, lalu yang ketiga itu kita harus memahami bahwa setiap orang memiliki karmanya sendiri. Ya, apa maksudnya? Sebelum ke sana, saya kemarin atau beberapa hari yang lalu saya sempat menonton sebuah video di media sosial. Saya pikir mungkin banyak yang hadir pada malam ini itu pernah menontonnya. Orang tersebut mengatakan bagaimana cara mengatasi kemarahan. Nah, satu adalah bahwa kalau misalnya kita menjadi marah, ya, karena kesalahan kita sendiri. Jadi kalau saya menjadi marah, saya perlu merenungkan, apakah saya marah ini karena saya salah sendiri. Nah, kalau saya salah sendiri, ya saya yang salah, ya mengapa harus marah? Ya, mengapa harus marah? Tapi kalau misalnya bukan saya yang salah, ya bukan saya yang salah, maka ya perlu direnungkan, ya kok saya begitu bodoh mau seperti kerbau dicocok hidungnya, ya mau dikendalikan oleh orang lain melakukan kesalahan, ya orang lain melakukan hal-hal yang tidak baik, tapi saya yang marah. Nah, seolah-olah itu saya dikendalikan oleh pihak lain. Ya, itu yang kira-kira poin yang saya tangkap dari video di media sosial itu. Jadi kalau misalnya kita tidak melakukan kesalahan apa-apa, tapi kita dimaki-maki orang misalnya, lalu timbul kemarahan. Ya, kita perlu merenungkan. Kenapa saya bisa dimaki-maki orang tersebut? Ya, karena bisa jadi ya ini karena karma lampau saya sedang berbuah dalam kelahiran lampau atau di masa lampau, ya entah itu dalam kelahiran ini atau dalam kelahiran lampau, mungkin saya juga pernah melakukan hal serupa terhadap orang lain atau terhadap orang tersebut. Ya, oleh karena itu apa yang saya terima saat ini bisa jadi ya karena saya sedang menerima karma wipaka saya, menerima buah dari karma buruk saya. Ya, jadi dengan melakukan perenungan seperti itu, dan diharapkan ya kita menjadi kemarahan kita menjadi reda. Ya. Kemudian yang keempat adalah kita sering melakukan perenungan. Ya. Perenungan ya terutama seperti itu, bahwa buat apa saya marah? Ya, buat apa saya marah? Karena kalau saya marah, berarti korban pertamanya adalah diri saya sendiri. Lalu nanti, ya, setelah saya terbakar oleh kemarahan, nanti saya akan menyebarkan kobaran api ini ke sekeliling saya, ke orang-orang yang sebetulnya tidak bersalah. Nah, misalnya habis marah di kantor, pulang ke rumah, lalu menyebarkan kobaran api kemarahan ini ke anggota-anggota keluarga, ke istri, ke suami, ke anak, ke orang tua, dan lain sebagainya. Ya, jadi kita perlu merenungkan hal ini, banyak sering melakukan perenungan. Ya. Kemudian yang kelima, ya
bergaul dengan mereka yang bijaksana atau bergaul dengan kalyanamita. Karena kalau kita sering marah, ya pasti akan sering dinasihati oleh mereka seorang kalyanamita bahwa jadi kita diingatkan, sering diingatkan oleh para kalyanamita. Lalu yang keenam adalah menjaga ya topik pembicaraan kita. Pembicaraan kita itu membicarakan hal-hal yang sesuai. Karena seringkali pembicaraan yang tidak sesuai itu bisa juga menimbulkan kemarahan atau bisa juga menyebabkan kita memiliki pandangan yang salah ya terhadap kemarahan itu sendiri. Ya, itu adalah 6 cara yang disodori oleh kata-kata atas bagaimana cara mengatasi niat jahat. Dalam Satipatthana Sutta ya, pada bagian awal ya, ketika seseorang sudah mau mulai melakukan latihan Satipatthana, ya Sang Buddha mengatakan ya apa saja yang tentang 4 Satipatthana ini ya, dikatakan di sini, oh para biku, seorang biku dengan antusias ya, dengan pemahaman yang jernih, penuh sakti, hidup dalam pengamatan jasmani pada jasmani setelah mengendalikan hasrat dan dendam nestapa di dunia. Jadi di sini menggunakan abijja domanasa. Nah, itu sebetulnya kalau menurut kitab komentar itu abijja itu adalah sinonim dari kamacanda. Ya, lalu yang kedua adalah vyapada. Ya, domanasa itu adalah vyapada. Jadi sebelum kita mulai meditasi itu perlu menanggalkan dulu kamacanda atau vyapada. Mungkin ada yang bertanya, lah bukannya melalui meditasi lalu kelima rintangan batin itu baru secara perlahan diatasi. Menurut saya maksud dari sutta ini adalah bahwa pada tahap awal ya kita perlu bertekad dulu ya, kita perlu bertekad dulu bahwa saya akan bermeditasi. Jadi segala pikiran yang berhubungan dengan keinginan untuk menikmati kesenangan indriawi, saya singkirkan dulu. Ya, jadi sudah sejak awal ya kita sudah beradhana ya dalam diri kita bahwa saya bertekad untuk ini dulu, menyingkirkan dulu, meletakkan dulu semua keinginan untuk menikmati kesenangan indriawi. Walaupun mungkin nanti dalam proses meditasi akan muncul, tapi ini sedikit banyak akan cukup membantu ya untuk mengurangi. Begitu juga niat jahat ya, niat jahat ya. Jadi kalau nggak salah minggu lalu saya juga sudah menceritakan tentang meminta maaf dan memberikan maaf. Jadi itu juga sedikit banyak akan membantu bahwa oke, ya saya akan juga sebelum meditasi ya kita beradhana dulu ya saya mau mulai meditasi saya untuk saya akan menyingkirkan dulu segala niat jahat terhadap orang lain, terhadap semua orang yang telah melakukan kesalahan kepada saya memaafkan mereka. Ya, dengan demikian diharapkan itu nanti niat jahat yang muncul ya pada saat meditasi ya itu bisa sedikit banyak berkurang. Yang ketiga ya, hinamida. Ya, hinamida atau ngantuk. Ya, ngantuk. Ya, jadi definisi dari hina ya atau kelambanan batin itu tiada dorongan usaha ya, lalu cirinya itu tiada dorongan usaha, fungsinya itu semangatnya itu tercampak ya, sudah tidak bersemangat lagi ya, lalu batinnya itu tenggelam, terpuruk ya, lalu 4 perhatian yang tidak semestinya. Biasanya itu ini apa yang tidak semestinya. Biasanya itu apabila seseorang dia terlalu memperhatikan aspek ketenangan, itu bisa membuat
munculnya kinamida, ngantuk. Ya, jadi kalau misalnya kita sedang meditasi, kita mengalami batin ini terasa damai gitu. Jangan memperhatikan kedamaian itu. Yang kita perhatikan itu adalah anicca-nya, perubahannya, ya, perbedaannya. Nah, itu akan membuat sakti kita itu semakin baik. Tapi kalau misalnya kita hanya sebaliknya, kita lebih memperhatikan aspek ketenangan, ya, nanti ini bisa walaupun tidak 100% pasti akan terjadi, tapi bisa, ya, besar kemungkinan kita akan terjerumus dalam rasa ngantuk. Ya. Kemudian yang namanya mida, ya, menurut kita komentar itu batin yang tumpul atau kantuk. Ya. Cirinya itu tidak lentur, batin, ya, tidak lentur. Ya. Maksudnya itu kita mau batin memperhatikan objek, tapi batinnya tidak mau bergerak-gerak. Nah, lalu fungsinya itu menyelubungi. Jadi kalau kita lagi ngantuk begitu, seolah-olah kita terkurung, ya, terkurung. Ya, nanti tentang terkurung ini nanti di belakang ada disinggung lagi. Ya, kemudian manifestasinya kantuk terkulai. Maksudnya itu ya badannya mulai goyang-goyang gitu. Kalau yang Cina ini, ya, Cina ini bisa jadi badannya itu tetap tegak, tapi batinnya itu juga lamban, ya. Disuruh memperhatikan objek tidak mau, ya, tidak mau bergerak. Ya, kalau ini sudah sedemikian ininya sehingga sampai fisiknya pun itu mengalami ini juga pengaruh, ya, terpengaruh juga. Nah, pijakannya sama, perhatian yang tidak semestinya, ya, terlalu memperhatikan aspek ininya ke ketenangan. Jadi kinamida ini selalu bergandengan, kita biasa disebut cita gelanya, yaitu batin yang ini, batin yang sakit. Ya. Sedangkan mida itu kaya gelanya, yaitu fisik yang sakit. Maksudnya itu kina itu dia efeknya ke batin. Ya. Ya, sebenarnya mida juga efeknya ke batin, tapi selain efeknya ke batin, itu juga efeknya itu sampai ke fisik juga. Ya, yaitu mulai badannya itu tergoyang-goyang, ya, atau bahkan terkulai begitu. Ya. Ya, itu adalah definisi kinamida menurut kitab komentar. Terhadap kinamida ini itu ada nasihat Sang Buddha untuk Bante Moggallana di dalam satu sutta yang namanya Pacalaya Mana Sutta. Itu ada di Anguttara Nikaya. Ya. Jadi ini adalah nasihat Sang Buddha ketika Buddha Gautama baru mencapai pencerahan, tidak sampai 1 tahun. Dan waktu itu, sebagaimana kita ketahui, Bante Sariputta dan Bante Moggallana bertemu dengan Bante Assaji, lalu mendengarkan syair yang sangat terkenal itu, ya, namanya syair Yete, ya, Ye Dhamma Hetu begitu, ya, tentang bahwa segala sesuatu muncul karena suatu kondisi. Gitu. Nah, setelah mendengarkan syair dari Bante Assaji itu, Bante Sariputta dan Bante Moggallana langsung mencapai tingkat kesucian Sopapanna. Lalu setelah menjadi biku, ya, mereka segera berlatih meditasi secara intensif. Ya, lalu Bante Moggallana bersama pengikutnya, ya, karena kita tahu bahwa ada 250 pengikut mereka, dia bersama pengikutnya itu ya, bermeditasi secara intensif 7 hari 7 malam di suatu tempat. Jadi pada hari terakhir, pada hari ke-7, ya mungkin karena berlatih terlalu keras, ya, sehingga beliau mengalami ngantuk. Ya. Dan kebetulan pada hari ke-7 ini Sang Buddha dengan mata batinnya itu melihat Bante Moggallana sedang apa? Oh, sedang latihan meditasi secara intensif, tapi ngantuk. Akhirnya Sang Buddha ya, terbang dengan kekuatan gaib. Beliau terbang ke tempat Bante Moggallana, lalu memberikan nasihat berikut. Bagaimana cara untuk mengatasi ngantuk?
Jadi pertama adalah tingkatkan hati, lalu perkuat persepsi dan tekad. Ya, perkuat persepsi maksudnya itu biasanya kan kalau kita ngantuk, misalnya kita baca buku, kita ngantuk, hurufnya itu menjadi kabur. Berarti persepsi terhadap huruf tersebut itu menjadi kabur. Ya. Nah, jadi biasanya kalau kita ingin lanjut membaca buku, caranya bagaimana? Biasanya kita membelalakan mata kita. Tujuannya apa? Supaya huruf yang semula mulai kabur itu menjadi jelas kembali. Atau pakai istilah teknisnya itu adalah persepsi terhadap huruf itu diperjelas kembali, diperkuat kembali. Ya, itu yang namanya perkuat persepsi. Ya. Lalu tekad, ya, tekad juga sangat penting dalam mengatasi ngantuk. Tapi kalau misalnya sudah meningkatkan hati, sudah memperkuat persepsi dan sudah bertekad tapi tetap ngantuk, pakai cara yang kedua. Renungkan dhamma yang pernah dipelajari. Ya berarti pada saat itu misalnya kita sudah melakukan anapanasati, untuk sementara tidak anapanasati dulu. Kita melakukan perenungan dhamma. Ya, nah, berarti pada saat itu kita sudah berpikir. Lalu kalau kita sudah merenungkan dhamma, ya, tapi tetap tidak ngantuk, tetap dilanda oleh ngantuk. Nah, lalu kita boleh lantunkan dhamma secara rinci. Dalam hal ini ya menurut tafsiran saya, misalnya kita bisa membaca Parita, Karanya Mita Sutta, Tatana Sutta, Manggala Sutta gitu. Kalau dengan cara ini pun tidak mempan, maka coba gosok telinga dan tepuk badan. Kalau ini tidak mempan, ya, coba berdiri, bilas mata dengan air, lihat pemandangan di kejauhan, termasuk bintang. Kalau ini tetap tidak mempan, ya, coba hadirkan persepsi cahaya. Maksud itu kita membayangkan ya cahaya yang terang. Ya, kita membayangkan cahaya yang terang. Ya. Lalu tetap kalau ini tidak mempan, maka lakukan meditasi jalan dengan penuh hati. Lalu tetap ini tidak mempan, kalau tidak mempan, maka berbaringlah dalam postur singa dengan penuh hati dan mematok waktu. Berbaring di sini saya ada baca, ada terjemahan yang lain mengatakan tidur. Ya, tidur. Maksudnya itu tidur, ya, bobok begitu. Tapi ada juga yang mengatakan itu hanya berbaring, ya, dengan postur singa. Postur singa berarti ini, ya, dengan sisi kanan di bawah, ya, dengan penuh hati dan mematok waktu. Kenapa harus mematok waktu? Karena kalau waktunya tidak dipatok, maka kita ingin tidur lebih banyak lagi. Ya. Persisnya, kalau kalian ingin mengetahui bagaimana persisnya cerita Sang Buddha terhadap Bhante Moggallana, kalian bisa mencari sutta tersebut. Ya. Nah, kemudian dalam kitab komentar juga disebutkan bagaimana cara mengatasi Kinamida, yaitu ya makan jangan terlalu banyak, ya jangan terlalu banyak, jadi makan secukupnya. Ya, kadang-kadang ada orang ya mungkin dia jarang melakukan atasila sehingga ketika bisa ikut retret ya, dan harus menjalankan atasila yang merasa takut nanti malam bisa merasa lapar sehingga waktu pagi atau siang dia makannya banyak sekali. Nah, tapi itu akibatnya itu nanti bisa membuat dia pada saat berlatih meditasi itu bisa ngantuk berat. Ya, saya pikir salah satu sebab mengapa para petapa itu makannya sedikit, jadi makan hanya 1 kali saja atau maksimal 2 kali gitu. Ya, itu karena itu ngantuk ini juga bisa mengganggu meditasi mereka. Kemudian yang kedua adalah melakukan perubahan posisi tubuh. Ya, misalnya waktu kita sedang ngantuk, duduk, ya boleh saja kita ubah posisi meditasi kita dan menjadi berdiri atau jalan. Yang ketiga ya, adalah membayangkan. Ya,
ya, atau memperhatikan, ya, memperhatikan ke visualisasi terhadap cahaya. Atau apabila seseorang sudah mampu melakukan meditasi kasina cahaya, ya, maka dia memasuki meditasi kasina cahaya itu. Jadi cahayanya itu diperlebar, ya, sampai memenuhi seluruh ruang. Nah, itu juga cara untuk mengatasi rasa ngantuk. Kemudian yang keempat adalah berdiam di alam terbuka. Ya, memang orang cenderung ya kalau berada di dalam ruangan itu bawaannya mau tidur. Ya. Tapi kalau di ruang terbuka mungkin karena ada angin yang sejuk itu sehingga tidak begitu ngantuk. Ya. Lalu ya sekali lagi yang kelima adalah bergaul dengan para kalyana mitra supaya nanti bisa diberi nasihat, bisa diingatkan oleh mereka. Lalu yang keenam ya terlibat dalam pembicaraan yang sesuai. Ya, itu adalah 6 cara untuk mengatasi ngantuk. Kemudian udaca kukuca. Udaca kukuca ini terdiri dari 2 kata. Dan udaca itu kegelisahan, kukuca itu adalah kecemasan atau rasa menyesal. Ya, rasa menyesal. Ya. Kita ke kegelisahan dulu. Ya, kegelisahan. Jadi cirinya itu tiada ketenangan batin, bagaikan air yang terombang-ambing karena tiupan angin. Ya, misalnya kita punya satu objek, ketika batin kita gelisah, itu batin tidak bisa fokus pada objek tersebut. Ya mengambang-ambang di sekitar objek tersebut. Ya lari ke sana kemari. Ya. Lalu fungsinya menggoyahkan seperti angin yang meniupi bendera atau panji yang terombang-ambing. Ya. Pada rasanya itu bergerak terus. Ya, batinnya bergerak terus. Ya, manifestasinya kekacauan seperti abu yang berterbangan karena lemparan batu. Ya, ketika batu dilemparkan ke dalam setumpuk abu, maka abunya itu akan berterbangan. Ya, itu seperti ya, jadi batinnya itu seperti itu. Ya. Berterbangan. Ya. Kemudian pijakannya perhatian yang tidak semestinya. Ya, itu adalah definisi dari udaca. Kemudian cara untuk mengatasi udaca itu ada beberapa cara. Ya, misalnya kalau kita misalnya kita anapanasati. Ya, anapanasati karena lalu anapanasati lalu kita gelisah. Ya. Pikirannya itu liar sekali. Ya, pikirannya liar sekali. Nah, biasanya itu kita pakai objek yang lebih kasar. Ya, bisa kita coba pakai objek yang lebih kasar. Misalnya pengucapan kata sejumlah kata, misalnya Buddha secara berulang-ulang. Itu cara pertama. Kalau misalnya kita tetap mau pakai anapanasati, ya kita boleh menghitung napas. Ya, itu cara yang berikut. Nah, atau bisa kita pakai penghitungan yang lebih keras lagi. Maksudnya apa? Yaitu bahwa kita bertekad. Saya hitung napas saya 1 sampai 10. Kalau ya, saya akan berusaha selama 1 sampai 10 ini pokoknya pikiran saya itu tidak lari ke tempat lain. Tetap fokus ke napas. Nah, kalau misalnya saya baru hitung sampai 5, berarti saya harus ulang dari awal lagi. Nah, nanti kita selesai meditasi, kita bisa mengingat kembali. Ya, kita bisa mengingat kembali. Oh, tadi saya sudah berapa? Saya bisa sampai berapa kali? Sampai sempurna mencapai 10. Tapi ini jangan diingat kembali pada saat kita sedang meditasi. Pada saat kita sudah selesai meditasi, baru kita mengingat kembali itu. Karena pada saat kalau kita sedang meditasi, lalu kita mengingat kembali, nah berarti kita sudah melamun juga.
Kemudian cara yang lain lagi, yang lebih keras lagi adalah ini. Waktu tarik napas kita hitung 1-10, lalu menghembuskan napas hitung 1-10. Atau kalau misalnya tidak kuat sampai 10, oke, 1-5 saja. Ya. Itu. Ya. Kemudian kita masuk ke kukucak. Ya. Kukucak itu secara harafiah berarti kuk itu tidak bagus. Kucak, yaitu perbuatan yang tidak baik. Jadi kita teringat pada perbuatan yang tidak baik dari kita yang telah dilakukan sebelumnya, sehingga kita menjadi menyesal, kita menjadi cemas. Ya. Sebetulnya dalam kitab komentar ya juga dikatakan bahwa ada dua macam kucak ini. Adalah kita menyesal karena kita sudah melakukan suatu kesalahan. Atau bisa juga kita menyesal karena kita tidak melakukan sesuatu yang harusnya kita lakukan. Nah, itu prinsipnya itu menimbulkan penyesalan atau menimbulkan kecemasan. Ya, cirinya kecemasan yang muncul belakangan. Lalu fungsinya bersedih atau ya bersedih atas yang telah atau yang belum dilakukan. Lalu manifestasinya adalah penyesalan. Lalu pijakannya apa yang belum atau yang sudah dilakukan. Ada 6 cara untuk mengatasi kukucak ini, yaitu banyak belajar, ya, banyak mendengar. Kalau secara halafiah di zaman dulu itu orang belajar hanya melalui pendengaran, ya, karena walaupun mungkin sudah ada tulisan, ya, tapi belum ada buku. Ya. Ajaran yang dituliskan itu belum ada. Ya, itu maksud saya itu di zaman Sang Buddha masih hidup. Ya, banyak belajar. Kenapa perlu banyak belajar? Supaya kita jangan sampai melakukan kesalahan. Karena ada sejumlah orang yang dia misalnya melanggar sila, dia melakukan sejumlah kesalahan karena ketidaktahuan dia. Nah, jadi diharapkan dengan banyak belajar, dengan mengetahui yang mana yang boleh, yang mana tidak boleh. Setelah mengetahui ini, walaupun tidak menjamin dia tidak akan melakukan kesalahan, tapi itu akan sedikit banyak yang mengurangi kesalahan yang dilakukan. Kemudian yang kedua, banyak bertanya. Ya, banyak bertanya. Ini berhubungan dengan banyak belajar juga. Jadi bukan hanya banyak belajar, tapi kalau ada hal-hal yang kita ragu, ya, ditanyakan, ya, sehingga nanti kita tidak melakukan kesalahan. Lalu yang ketiga ini khusus untuk para biku, ya, jadi harus ini memiliki pemahaman yang baik terhadap winaya supaya tidak melanggar winaya, karena pelanggaran terhadap winaya itu juga bisa menimbulkan rasa menyesal. Ya. Kemudian 4, melayani mereka yang lebih tua, ya, melayani mereka yang lebih tua supaya kita bisa belajar dari mereka yang lebih tua. Lalu yang kelima, ya, bergaul dengan kalyanamitta, ya. Nah, sama supaya bisa dinasihati, bisa diingatkan. Yang keenam adalah melakukan pembicaraan yang sesuai. Ya, yang terakhir, ya, wicikicca, keraguan-raguan. Ya. Cirinya adalah sanksi, ya, fungsinya bimbang, ya, tidak mampu memutuskan, lalu perhatian yang tidak semestinya, ya, ayoniso manasikara. Ada 8 objek keraguan-raguan, yaitu kita ragu-ragu terhadap Buddha. Buddha itu betul-betul sudah mencapai pencerahan belum, ya? Jangan-jangan itu Buddha hanya orang biasa saja. Ya, ragu-ragu. Ya. Juga ragu-ragu terhadap Dhamma, apa yang diajarkan oleh Sang Buddha. Juga ragu-ragu terhadap Sangha. Betul nggak mereka itu sudah mencapai tingkat kesucian? Ya, betul nggak mereka betul-betul menjalankan ajaran Sang Buddha? Juga keraguan-raguan terhadap 3 latihan.
terhadap sila, samadhi, dan panya. Apa betul dengan latihan itu bisa membawa kita ke tataran spiritual yang lebih tinggi. Yang kelima, keraguan-raguan terhadap kelahiran lampau. Jangan-jangan tidak ada yang namanya kelahiran lampau itu. Ya, lalu juga keraguan-raguan terhadap kelahiran yang akan datang. Ya, jangan-jangan tidak ada kelahiran yang akan datang, walaupun dia belum mencapai kesucian. Lain ceritanya, kalau dia sudah arahat, tentu saja tidak ada kelahiran yang akan datang. Nah, tapi selama belum mencapai kesucian, ya masih ada kelahiran yang akan datang. Tapi dia ragu-ragu, ada tidak ya kelahiran yang akan datang? Seseorang mati akan dilahirkan kembali atau tidak ya? Ya. Atau yang ketujuh, terhadap kelahiran lampau maupun kelahiran yang akan datang. Ya. Lalu yang kedelapan, ragu-ragu terhadap yang namanya hukum karma, keraguan-raguan terhadap sebab akibat. Ya. Ya. Patapija Samuppada. Ya, dalam ini menjawab pertanyaan minggu lalu dari saudara Didi atau Dikadama, ya dikatakan bahwa di dalam Samanyaphala Sutta, ya Sambuddha memang ada memberikan sebuah perumpamaan, ya, bahwa keinginan untuk menikmati kesenangan indriawi itu seperti utang. Lalu niat jahat itu seperti penyakit. Lalu ngantuk itu seperti penjara. Lalu kegelisahan dan penyesalan itu seperti budak. Lalu keraguan-raguan seperti seseorang yang melakukan perjalanan di belantara, di hutan belantara. Ya. Persisnya bagaimana? Kita lihat apa yang diceritakan di dalam sutta tersebut. Ya. Sambuddha mengatakan, ya, bagaikan, oh Maharaja, seseorang yang dengan utang, lantas dia mengelola ya, usahanya, ya, dia mengelola usahanya, lalu lantas usahanya itu menjadi sukses, ya, usahanya sukses. Lalu lantas setelah sukses, lantas orang tersebut dia mengembalikan utang dia sebelumnya, ya. Bahkan bukan hanya dia mampu mengembalikan utang yang diambilnya sebelumnya, bahkan ya sisa penghasilannya itu masih bisa dia memelihara istri, ya, dan anak-anaknya. Ya, bukan memelihara istri kedua, ya. Ya, dia sisa penghasilannya masih berlebih. Ya, itu ya seperti orang yang sudah mengatasi 5 rintangan batin. Ya, berarti ya seseorang yang sudah berhasil kama canda, ya, kesenangan untuk menikmati kesenangan indriawi, seperti orang yang sudah membayarkan utangnya. Ya, jadi dalam hal ini ya Sambuddha mengumpamakan kama canda itu sebagai utang. Kemudian di paragraf yang berikut Sambuddha mengatakan bahwa terhadap niat jahat, ya, Sambuddha mengatakan ya bagaikan seseorang yang sakit, ya, sedang mengalami penderitaan, sedang sakit berat, ya, lantas dia tidak mampu memasukkan makanan ke dalam mulutnya, ya, dan badannya itu sangat lemah. Maksud itu dia tidak mampu makan, ya, saking sakitnya. Ya. Kemudian pada suatu saat, ya, orang tersebut, ya, dia mampu terbebas dari penyakitnya. Dia mulai bisa makan, ya, badannya sudah mulai memiliki kekuatan. Nah, orang seperti ini, ya, yang sudah terbebas dari penyakit,
sama seperti orang yang sudah mampu mengatasi niat jahat. Ya. Kemudian terhadap ngantuk, ya, Sang Buddha mengatakan, ya, sama seperti bagaikan ya seseorang yang terpenjara, ya, terkurung dalam penjara. Lalu pada suatu saat, ya, suatu saat dia bisa terbebas dari penjara, sehingga ya dia hidup bahagia dan bebas dari ketakutan, ya, dan dan ketika ya dia terbebas dari, bukan hanya terbebas dari penjara, dia bukan hanya itu saja, tapi juga pada saat dia di penjara, segala hartanya itu tidak diambil orang, sehingga waktu dia keluar dari penjara, wah, hartanya masih ada, sehingga dia merasa sangat gembira. Ya, begitu juga terhadap orang yang sudah mengatasi ngantuk, seperti orang yang sudah terbebas dari penjara. Oleh karena itu, dalam hal ini Sang Buddha mengumpamakan ngantuk itu seperti orang yang terpenjara, sebagai penjara. Kemudian yang berikut, ya, Sang Buddha mengatakan bagaikan seorang budak yang tidak mampu menjadi tuan atas dirinya, tapi dikuasai oleh orang lain. Ya, dan karena dikuasai oleh orang lain sehingga dia tidak bisa kemana-mana. Ya, saya mau ke sini tidak bisa karena Anda adalah seorang budak. Nah, lantas suatu saat, ya, dia bisa terbebas dari kondisi budaknya, sehingga dia mampu menjadi tuan atas dirinya sendiri. Orang lain tidak mampu menguasai dirinya, ya, sehingga dia bisa kemana saja dia mau pergi. Nah, sudah kondisi seperti itu, ya, orang yang seorang budak yang sudah mencapai kebebasan seperti itu, sama seperti orang yang sudah mengatasi kegelisahan dan rasa cemas. Di dalam hal ini, Sang Buddha mengumpamakan kegelisahan dan rasa cemas itu sebagai seperti suatu budak. Ya, suatu budak yang tidak memiliki kebebasan. Kemudian yang terakhir, ya, Sang Buddha mengatakan bagaikan seorang yang memiliki banyak harta, ya, dia sedang melakukan perjalanan di hutan belantara, ya, atau dia melakukan perjalanan di tempat yang mengalami paceklik makanan, di mana banyak orang yang mengalami kelaparan. Bisa dibayangkan apa yang terjadi kalau dia memiliki banyak harta benda, banyak emas, banyak uang, lalu dia jalan di daerah seperti itu, ya, bisa jadi itu bisa dia dirampok, ya, dia dirampok, harta kekayaannya itu diambil, sehingga ya dia melakukan perjalanan itu dengan penuh ketakutan, bahkan jatuhnya sehelai daun saja atau sebatang ranting saja itu bisa membuat dia kaget, ya. Nah, tapi suatu saat, ya, orang tersebut, ya, dia ini sudah tidak melakukan perjalanan di inilah, dia membawa harta kekayaan tapi tidak melakukan perjalanan di hutan belantara atau di tempat yang berbahaya, ya, dia bisa berjalan dengan penuh rasa aman begitu. Nah, itu adalah sama seperti orang yang sudah mampu mengatasi keraguan-raguan. Nah, lantas pertanyaannya, mengapa Sang Buddha memberikan perumpamaan keinginan untuk menikmati kesenangan indriawi itu, memberi perumpamaan seperti utang. Lalu biapada itu seperti penyakit, lalu tinamida itu sebagai penjara, lalu kegelisahan dan penyesalan itu seperti budak, dan wicikita, keraguan-raguan itu seperti perjalanan di belantara. Penjelasan dari kitab komentar itu adalah seperti ini, bahwa orang yang memiliki utang, ya, jadi terhadap pemilik utang itu, maksudnya orang yang memberi utang, terhadap orang yang memberi utang itu dia sangat takut, ya, dia sangat takut
Sehingga segala yang dikatakan atau segala yang dilakukan oleh orang yang memiliki, yang memberi utang itu, ya harus dia ikuti. Ya, walaupun sebetulnya itu sangat merendahkan dirinya, tapi dia tetap ikuti dengan sabar. Ya, nah, begitu juga ini terhadap keinginan untuk menikmati kesenangan duniawi. Misalnya dia tergila-gila sama seorang gadis misalnya. Nah, segala yang dikatakan oleh gadis itu ya dia ikuti, walaupun itu sebetulnya itu merendahkan martabatnya. Ya, dia tetap melakukannya. Ya, kira-kira itu sebab kenapa kamacanda itu diperumpamakan sebagai utang. Tapi ada juga yang mengatakan ya utang itu ya ini pada saat sedang meditasi lalu muncul kama, lalu ini kalau misalnya dia ingin sekali menikmati makanan waktu sedang meditasi itu ini selalu muncul pikiran seperti itu, sama seperti orang yang kasih utang. Orang yang kasih utang itu selalu diingatkan untuk membayar utang begitu, selalu membayar supaya selalu ini membayar utang makanannya, utang mendengar musik begitu. Kemudian kenapa biapadan yang jahat itu diperumpamakan sebagai penyakit? Karena menurut kitab komentar, ketika seseorang sedang sakit, ya, ketika dia disodori madu, disodori gula, dia tidak bisa menikmatinya. Ya, walaupun dikasih madu, dikasih gula, tapi rasanya pahit. Ya. Nah, begitu juga orang yang sedang dilanda oleh niat jahat. Maka dalam batin dia, ya, orang yang dilanda oleh niat jahat, maka ketika orang memberikan nasihat yang baik kepada dia, tapi selalu ditolaknya. Sama seperti orang yang sakit selalu menolak makanan yang enak begitu, karena rasanya tidak enak. Ya. Nah, jadi orang yang batinnya itu diikuti oleh niat jahat juga selalu menolak nasihat yang baik, yang sebetulnya bagus untuk dirinya. Ya, makanya niat jahat itu diperumpamakan sebagai penyakit. Ya. Tapi bisa juga ya, kalau menurut saya bisa juga ditafsirkan niat jahat itu menimbulkan penderitaan. Nah, demikian pula penyakit juga menimbulkan penderitaan. Ya. Kemudian dinamita, ngantuk, ya, diperumpamakan sebagai penjara. Jadi ketika seseorang sedang di penjara, misalnya di luaran sedang terjadi pesta-pesta, ya, ada festival begitu, ada pertunjukan tari-tarian, pertunjukan nyanyi begitu. Nah, waktu dia sudah keluar dari penjara, lantas orang tanya dia, waktu tanggal sekian, waktu itu dia sedang dalam penjara, waktu tanggal sekian, Anda tahu nggak? Itu ada festival seperti itu, ada pertunjukan musik seperti itu. Nah, dia tidak tahu. Ya, dia tidak tahu. Nah, jadi sama seperti orang yang sedang ngantuk, ya, waktu sedang ada ceramah, ya, ada ceramah dhamma yang bagus, lalu dia ngantuk, dia tertidur. Waktu dia waktu ceramahnya selesai, orang tanya dia, tadi itu ceramahnya isinya apa? Bagus loh. Dia tidak tahu. Ya, jadi sama seperti orang yang sedang di penjara, tidak tahu apa yang terjadi di luar. Ya. Lalu yang keempat, kegelisahan itu kegelisahan dan kecemasan itu diperumpamakan sebagai suatu budak, ya. Jadi jadi budak itu ya dia tidak memiliki kebebasan. Ya, dia mau kemana tidak bisa, dia mau ke tempat A tidak bisa, dia mau ke tempat B tidak bisa. Ya, jadi demikian pula ya kegelisahan itu dan kecemasan, ya itu membuat dia ini seperti orang yang dicocok hidungnya, selalu teringat ya pada kesalahan yang dilakukannya, selalu teringat pada hal-hal baik yang belum dilakukannya.
Ya. Seperti orang yang tidak memiliki kebebasan, selalu ditarik ya ke masa lampaunya. Ya. Kemudian yang kelima, keraguan-raguan diperumpamakan sebagai perjalanan di belantara. Jadi orang yang melakukan perjalanan di belantara, ya seperti yang dikatakan tadi, bahwa ada ranting yang jatuh ke tanah saja, ya dengan suara sedikit saya itu sudah membuat dia kaget. Ya, nah, jadi orang yang penuh dengan ketakutan, dengan keraguan-raguan, sehingga dia itu ya baru jalan sedikit berhenti, ya karena takut. Jalan sedikit lagi berhenti. Nah, begitu juga orang yang ragu-ragu, diliputi oleh keraguan-raguan. Dia baru berlatih sebentar, berhenti lagi, memikirkan, jangan-jangan arah yang sudah arah jalan saya itu salah. Lalu, oke, dia jalan lagi, ragu-ragu lagi. Nah, jadi tidak sampai-sampai ke tujuan karena keraguan-raguan ini. Ya, ini kira-kira mengapa ya Kamacanda diperumpamakan sebagai utang dan lain sebagainya. Ya, ini penjelasan ini ada di kitab komentar. Oke, terakhir. Juga di dalam Abhidhamma dikatakan bahwa Pancaniwarana ini sebetulnya diatasi dengan 5 faktor jhana. Ya, dengan berlatih meditasi, ya 5 faktor jhana akan berkembang dan dengan demikian 5 rintangan batin juga mulai teratasi. Ya, dikatakan bahwa kan kita tahu ya faktor jhana itu terdiri dari vitaka, wicara, piti, sukha, ekagata. Nah, jadi dikatakan ekagata itu mengatasi keinginan untuk menikmati kesenangan indriawi. Lalu adanya piti itu mengatasi niat jahat. Kemudian vitaka itu mengatasi ngantuk. Ya, ini mungkin kalian punya pengalaman dalam meditasi bahwa ketika ngantuk itu kan objeknya itu lepas. Jadi bagaimana cara mengatasi ngantuk? Itu sebetulnya kalau kalian memang sudah terlanjur ngantuk sekali, itu walaupun kalian mempunyai niat untuk menangkap kembali objeknya, tapi batin itu sebetulnya tidak mau bergerak, sehingga itu disebut kelambanan. Jadi dinamida itu sering diterjemahkan sebagai kelambanan, bukan kelambanan untuk melakukan sesuatu. Maksudnya itu sebenarnya itu adalah kelambanan batin. Maksudnya batin itu disuruh untuk bergerak, untuk menangkap objek, dia tidak mau. Ya, tapi kalau misalnya kalian begitu baru muncul rasa ngantuk, kalian sejak awal sudah menyadari ini mulai muncul ngantuk. Nah, maka batin waktu itu masih belum begitu lamban, masih bisa digerakkan. Nah, kalian langsung menangkap kembali objeknya. Muncul lagi, berkembang lagi, ada ngantuk sedikit, kalian tangkap lagi objeknya. Jadi waktu itu mulai muncul ngantuk, kan objeknya lepas lagi. Nah, kalian tangkap lagi, lepas, tangkap lagi. Nah, itu akan bisa mengatasi ngantuk. Jadi oleh karena itu dikatakan vitaka kan itu menangkap objek. Ya, jadi oleh karena itu dikatakan vitaka itu mampu mengatasi rasa ngantuk. Kemudian sukha, ya, rasa bahagia ketika bermeditasi. Ya, ini bukan bahagia biasa ya, ini bahagianya meditasi ya, piti sukha. Ya. Dikatakan sukha ini seperti orang yang mengalami orgasme begitu, rasanya katanya begitu. Ya, jadi itu mampu mengatasi kegelisahan dan kecemasan. Lalu wicara mampu mengatasi keraguan-raguan. Ya, itu penjelasan dari panca niwarana yang dikatakan sedikit penjelasan. Wah, rupanya ini lebih dari 1 jam. Ya, saya pikir rasanya kita tidak sempat untuk bermeditasi selama setengah jam. Oleh karena itu, mungkin saran saya langsung buka tanya jawab saja. Ya, saya kembalikan ke moderator.
ujaran yang sangat luar biasa padat dari Bante Titanya Mahatera. Baik, kita akan membuka sesi pertanyaan. Yang ingin bertanya, kami persilakan untuk raise hand atau sampaikan melalui via chat ya, Bapak Ibu semua. Ya, baik Bante, ini mungkin saya bisa membukanya ya Bante ya. Saya ingin bertanya Bante, tadi kan Bante bilang kan hinamida atau kemalasan itu berkaitan seperti terpenjara ya, ya Bante ya kayak gitu kan. Itu seperti orang yang sama sekali tidak tahu apa-apa Bante. Nah, apa tapi kan terkadang kita tahu ya ketika kita bermeditasi itu akumulasinya itu ada Bante. Maksudnya ketika kita melihat dari kemalasan dan ngantuk dari dia muncul, berlangsung dan lenyap, dia sebenarnya lenyap tapi di tengah itu dia langsung muncul lagi Bante yang baru dalam sekian beberapa detik itu Bante kayak gitu tuh. Muncul berlangsung lagi sampai satu momentum dia itu eh, beneran lenyap semuanya Bante. Cuman memang di tengah proses itu ya Bante, ketika kita berjuang tuh saya ngerasa memang eh, posisi tubuh tuh kayak 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 dipaksa turun seperti nunduk kayak gitu Bante. Jadi kita tuh kayak eh, kayak kayak ngebongkok walaupun kita berusaha tegakin gitu, dia punya pressure-nya itu, tekanannya itu seperti itu Bante. Apakah memang seperti itu? Apakah ada alternatif lain? Bagaimana Bante? Kan tadi Bante bilang kalau misalnya memang kita tidak kuat, kita kan boleh boleh jalan atau berdiri ya Bante. Tapi sebenarnya ada yang bilang justru itu masuk bawah enggak Bante, masuk bawah sadar lagi Bante, karena kita tidak melenyapkannya di saat itu Bante. Ya gimana menurut Bante? Iya, kadang-kadang ada orang sebetulnya waktu sedang meditasi dia tertidur, tapi dia merasa waktu ditanya Anda tertidur, tidak tuh, saya tahu ada napas. Nah, tapi sebetulnya itu dia bukan mengetahui napas itu sepanjang waktu. Hanya sesekali dia merasakan adanya napas. Hanya sesekali dia terbangun, gitu. Hanya sesekali dia sadar. Tapi memang kesannya itu seolah-olah dia itu sadar sepanjang waktu. Tapi sebetulnya tidak. Ya, sebenarnya tidak. Itu bisa dibuktikan dengan tanya teman sesama meditator gitu. Hanya tadi waktu saya sedang meditasi itu badan saya sampai ini bungkuk tidak. Kalau sampai bungkuk lalu kita merasa saya tidak tertidur, tidak mungkin. Ya, itu bukti yang sangat sangat nyata. Ya, jadi itu kesannya. Lalu dikatakan kalau misalnya kita mengubah posisi, bukannya kita harusnya mengatasinya tetap dengan posisi duduk ya. Kita harus menerima realita. Kalau misalnya memang kita kalah oleh ngantuk, udahlah, bukan menyerah, berhenti meditasi, tapi coba kita ubah posisi ya. Kita ubah posisi, kita sudah coba duduk mengatasi gitu tapi tetap ngantuk ya, tetap tertidur, udah, ganti posisi saja, berdiri atau melakukan meditasi jalan ya. Ya, itu saja jawaban saya. Ya baik, terima kasih Bante. Teman-teman bertanya kita bisa dengan raise hand ya, atau bisa dengan melalui via chat atau dari YouTube bagi yang ada ingin pertanyaan ya. Nah baik Bante. Kan tadi Bante bilang kita tetap fokus ke nafas ya Bante ya. Tapi ketika misalnya kita fokus bagian tubuh tuh yang dia bisa seperti baal, kesemutan, atau sakit daerah tertentu yang panas Bante. Nah, ketika itu terjadi, sebaiknya kita itu mengamati daerah itu, napasnya kita biarkan, atau kita tetap fokus ke napas Bante. Gini, kalau rasa sakit atau rasa mati rasa itu belum begitu kuat, ya intensitasnya itu belum begitu kuat, sehingga kita tetap bisa memperhatikan nafas, maka itu setelah kita ketahui ada sensasi itu, ya kita kembali ke nafas. Tapi kalau misalnya rasa sakit atau sensasi tidak nyaman itu sedemikian kuatnya, ya sedemikian kuatnya
sehingga perhatian kita itu selalu tertarik ke tempat sakit. Nah, maka bisa ada beberapa cara. Satu, cara pertama adalah ada guru meditasi yang mengatakan, oh kalau itu perhatikan tempat sakit itu sampai sakit itu hilang. Ya. Tapi ada juga yang mengajarkan, oh tidak, jangan memperhatikan tempat sakit, tapi yang kita perhatikan adalah apa yang terjadi di dalam batin. Karena pada saat muncul sakit, biasanya dalam batin kita itu pertama-tama muncul penolakan. Nah, penolakan itu kan namanya dosa. Ya. Jadi kalau ada dosa, pasti juga ada duka. Ya. Jadi supaya sakitnya itu tidak terlalu hebat, ya kita jangan menolak sakit itu. Ya, kita menerima sakit itu. Itu hal yang pertama. Yang kedua, termasuk dalam rangka menghilangkan penolakan itu juga biasanya itu kalau badan kita itu sakit, kakinya sakit misalnya, biasanya kita cenderung mengunci badan kita. Nah, kita perlu ya ini secara sadar ya, kalau badan kita itu dikunci atau bagian badan tertentu itu dikunci, kita rilekskan. Ya, kita rilekskan, terima sakit itu, kita menerima sakit itu, maka itu dikatakan maka sakit itu tidak akan begitu hebat. Kemudian setelah itu ya kita melihat reaksi yang ada di dalam batin kita yang lainnya, reaksi yang lain yang muncul di dalam batin ketika sakit. Nah, walaupun biasanya memang kenyataannya, walaupun kita sudah melakukan hal-hal yang tadi disebutkan, relax, menerima sakit itu, tapi biasanya itu sakitnya tetap ada. Oke, kita amati kita amati ini reaksi yang lain yang ada di dalam batin. Biasanya itu penderitaan. Ya. Nah, ini memang tingkat kesulitannya lebih besar. Kita memperhatikan perasaan menderita itu yang ada di dalam batin. Itu kira-kira yang dilakukan pada saat ini. Karena mengamati penderitaan di batin itu termasuk wedana nupassana. Ini Bante, sebelum saya masuk ke sesi pertanyaannya dan bertanya Bante ya, ini saya mau tanyain dulu karena saya penasaran Bante. Ada berapa orang yang bilang Bante, kalau misalnya kita membaca Tipitaka kitab suci itu Bante katanya pakai kitab komentar Bante. Tapi ada yang bilang bagusan kitab komentar itu jangan dipakai. Ini kata orang ya Bante, makanya saya mau bertanya. Jangan dipakai karena itu tuh katanya bukan kata Sang Buddha, tapi ada yang bilang katanya kitab komentar itu yang bikin katanya Sang Buddha Bante. Nah, di masyarakat kadang-kadang kan yang kayak gini kan terjadi ya Bante di masyarakat ya Bante ya. Nah, menurut Bante gimana menurut pandangan Bante kayak gitu tuh? Ya kita ambil jalan tengah saja. Bukan ekstrim menolak sama sekali, kita juga tidak sampai ekstrim ya menerima semuanya. Karena ada sejumlah apa yang ada di dalam kitab komentar itu sebetulnya bertentangan, ya bertentangan dengan apa yang ada di dalam Tipitaka. Untuk mengetahui ini, kalian bisa baca salah satu buku yang ditulis oleh Bante Thanisaro, itu Buddhist Monastic Code. Itu di dalam buku tersebut itu ada 2 jilid. Di dalam buku tersebut beliau ada banyak mengutip. Ya, bagian mana di dalam Vinaya Pitaka mengatakan demikian, kita komentar mengatakan demikian. Jadi kadang-kadang itu tidak klop. Ya, jadi kita ambil jalan tengah saja. Ya, jadi kita memang perlu membaca ya kita komentar dengan kritis. Ya, bahwa kita komentar itu ada yang banyak hal-hal yang bagus yang bisa menjelaskan. Sebetulnya cukup banyak istilah-istilah dalam bahasa Pali itu orang bisa mengetahui artinya karena itu pengetahuan dari kitab komentar itu. Jadi kalau kita menyangkal sama sekali kitab komentar itu rasanya itu juga sesuatu yang absurd juga. Jadi oleh karena itu ya kita membaca kitab komentar secara lebih kritis. Kemudian juga ada penelitian yang mengatakan bahwa sebetulnya yang namanya kitab komentar isinya itu ada 3 lapis. Ada yang lapisan yang sangat kuno, maksudnya itu komentar itu sudah ada sejak zaman Sang Buddha ada.
memang itu kita tidak bisa mengatakan itu adalah yang diucapkan oleh Sang Buddha. Tapi paling tidak itu sudah ada sejak zaman Sang Buddha masih hidup. Buktinya apa? Karena kita tahu sekarang kitab suci agama Buddha ada yang dilestarikan dalam bahasa Pali. Ada kitab agama Buddha yang dilestarikan dalam bahasa yang lain, misalnya bahasa Sanskerta atau bahasa Prakrit. Nah, ketika orang membandingkan kedua isinya, seringkali ada bagian isi yang sebetulnya itu tidak ada di dalam Tipitaka Pali, tapi itu ada di kitab komentar. Tapi ternyata di dalam ininya, yang kitab Sanskertanya, Tipitaka Sanskerta atau Prakrit, itu masuk dalam sutta, bagian sutta. Nangka maksud saya. Jadi misalnya ini ada sutta tertentu. Dikatakan sutta ini dibabarkan oleh Sang Buddha di sini karena ini. Ini sebetulnya ada di dalam bagian kitab komentar. Itu ada di Pali Pitaka. Tapi di kitab Sanskerta itu justru ini bagian kitab komentar ini yang menjelaskan Sang Buddha menjelaskan ini di mana karena apa begitu. Justru bagian ini masuk dalam Tipitaka itu sendiri. Jadi sehingga ada ilmuwan yang mengatakan bahwa penjelasan tentang Sang Buddha membabarkan ini di mana karena apa begitu itu sebetulnya itu sudah ada sejak zaman Sang Buddha masih hidup, sehingga itu sampai bisa masuk ke dalam Tipitaka dalam bahasa Sanskerta. Jadi itu salah satu bukti bahwa ada lapisan yang sangat kuno itu di dalam kata-kata dalam kitab komentar. Memang juga ada ilmuwan mengatakan bahwa ada memang penjelasan yang diambil dari para guru-guru, para acarya itu di zaman yang agak belakangan, misalnya pada abad Bante Buddhaghosa, abad ke-5 atau ke-6 atau 500 tahun sebelumnya atau abad ke-1 baik sebelum atau sesudah Masehi. Jadi ada beberapa lapisan yang ada di kitab komentar. Tapi pada dasarnya kita juga tidak perlu menelan mentah-mentah, mengabsolutkan apa yang ada, apa yang dijelaskan di dalam kitab komentar, tapi juga jangan menolak sama sekali. Banyak hal-hal yang bagus yang ada di dalam kitab kata-kata itu. Ya, itu penjelasan saya. Ya, Bante, ini ada berikut ada pertanyaan, Bante, dari kolom chat ya, Bante ya. Pertanyaan Hinggah. Wandami Bante, Sukihotu, selamat malam. Izin pertama, mohon penjelasan. Yang pertama, apakah seseorang yang disebut sebagai pemasuk arus dapat dikatakan telah mengatasi 5 rintangan? Pertanyaan keduanya, sikap menghindar dengan tujuan agar terkendali, apa dapat dikatakan sebagai kebencian? Bante, terima kasih. Ya, silakan Bante. Yang pertama, apakah seorang Sotapanna itu sudah mengatasi 5 rintangan batin? Contohnya yang baru saya sebutkan tadi. Yang tadi saya sebutkan, Bante Moggallana, dia sudah mencapai Sotapanna. Ya kan? Bante Sariputta, Bante Sotapanna, waktu mendengar syair dari Bante Assaji, dia sudah mencapai Sotapanna. Dan setelah Sotapanna, dia berlatih meditasi, tapi ternyata masih ngantuk. Ini bukti yang sangat nyata bahwa seorang Sotapanna masih ada ngantuknya. Ya, masih ada ngantuknya. Ya, itu poin yang pertama. Yang kedua, bisa dibaca ulang, sorry tadi. Bentar ya. Yang kedua, sikap menghindar dengan tujuan agar terkendali. Apa dapat dikatakan sebagai kebencian? Belum tentu juga. Memang itu menunjukkan bahwa dalam diri kita itu masih ada kebencian. Ya, masih ada kebencian.
Jadi kenapa kita menghindari seseorang? Ya, supaya nanti jangan terjadi kelepasan emosi. Ya, biasanya begitu. Ya, jadi memang itu menunjukkan kita belum terbebas dari kebencian. Tapi nggak apa-apa, kita terima saja kenyataan itu. Ya, kalau misalnya memang kita belum mengatasi kebencian, ya namanya belum mencapai kesucian, ya masih ada lah kebencian sedikit banyak. Jadi yang penting ya jangan sampai kebencian itu termanifestasikan dalam ucapan dan perbuatan. Ya, kalau kebencian dalam batin itu masih oke lah. Ya, maksudnya itu karena itu agak sulit untuk diatasi. Yang perlu kita jaga adalah menjaga sila kita. Jangan sampai mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas. Jangan sampai melakukan hal-hal yang tidak pantas gara-gara adanya kebencian. Ya, itu. Ya, baik, Manana Bante. Berikutnya nih ada raise hand. Ya, Bapak Dita Dama, kami persilakan untuk open kamera dan open suara. Kami persilakan. Bapak Dita Dama. Ya, bentar. Itu, oh ya, ya terima kasih host. Malam Bante. Bante, saya ada ini. Terima kasih penjelasan berkenaan perumpamaan tadi Bante yang berdasarkan Samanya Pala Sutta Digha Nikaya 2 Bante. Bante mau tanya, kalau berdasarkan kan Pancaniwarana ini dari Kamacanda sampai Wicikicca ya. Kalau berdasarkan waktu kita meditasi, kita juga berupaya mengembangkan panca indera sampai yang namanya pancabala. Nah, saya baru coret-coret. Misalnya kalau Kamacanda ini yang berdasarkan, boleh lihat itu Bante, penjelasan Bante yang terakhir Bante, yang halaman terakhir Bante, yang berdasarkan Abhidhamma itu Bante. Oh, oke. Tidak usah. Nggak apa-apa, oke. Saya sebutkan saja. Ya, Kamacanda itu diatasi oleh Ekagata. Ekagata. Terus Ya. Biapada oleh Piti. Ya, Tinamida oleh Witaka. Udaca, Kukuca itu Sukha. Ya, lalu Wicikicca oleh Wicara. Kalau tambahkan dengan pengembangan panca indera Bante. Panca indera ini kan terdiri dari sada, wirya, sati, samadhi, panya. Ya. Nah, lihatnya berdasarkan Abhidhamma itu agak aneh, maaf ya, ini kita analisa. Ya, enggak apa-apa. Masih dengan ekagata, tapi ekagata itu kan suatu kondisi batinnya sudah sangat advance Bante, belakangan itu setelahnya dan jadi kalau awal-awal Kamacandanya sudah muncul, itu bagaimana melawannya itu loh. Jadi saya bilang agak janggal di sini loh, karena kan gini, Kamacanda kalau datangnya juga dia tidak lapor, tidak bilang saya sudah mau datang loh, siap-siap dulu loh. Nah, terus Biapada Piti juga lumayan termasuk sudah advance juga, kan sudah harus agak tenang, bahkan menyenangi objeknya baru timbul namanya Piti itu. Yang dari yang penjelasan Abhidhamma ini cuma ya bagian Tinamida, saya klik karena memang pernah saya alami. Misalkan kalau lagi ngantuk, kita berusaha memfokuskan. Jadi Witaka kan pegang lagi. Nah, kalau Wicikicca, oke lah, pakai Wicara lah. Mungkin ragu-ragu itu ada bagaimana. Tapi agak yang bagian Kamacanda, Biapada sama Udaca Kukuca ini semuanya sudah advance sekali. Jadi bagaimana seorang mengatasinya yang berdasarkan Abhidhamma ini saya nggak bisa klik masukkan semuanya. Karena namanya pemula kan, kita mengalami berbagai halangan, rintangan, sudah badan sakit, pikirannya berkelana, tidur sana, tidur sini, ngantuk. Jadi hanya satu-satunya masuk adalah yang Witaka ini, yang kita berusaha terus. Tapi kalau saya masukkan berdasarkan panca indera, yang terdiri dari sada, wirya, sati, samadhi, panya, itu sepertinya lebih banyak poin yang bisa masuk. Contoh, kalau Kamacanda masuk, kita berusaha memasukkan sati di sana gitu Bante. Kalau berdasarkan panca indera ya. Panca indera kan ada 5. Sada, wirya, sati, samadhi, panya. Nah, jadi deteksi dulu, oh ya,
oh ya, Kamacanda udah muncul nih, jangan main-main lagi, jangan gimana. Terus Biapada saya juga masukkan Sati juga masuk, atau Sati atau Panya lah. Terus Tinamida yang masukkan Wirya, Udaca Kukuca masukkan Panya juga, Wicikica pakaikan Sada. Jadi yang Abhidhamma itu gimana ya? Bagaimana kan Ekagata, Piti sama Sukha itu kan belakangan. Jadi selama kita masih belum begitu mahir, gimana kita mengatasi semuanya kalau berdasarkan Abhidhamma itu loh, Bante? Mohon penjelasan tentang hal ini, Bante. Mungkin ada kejanggalan atau pengertian saya yang masih kurang, Bante. Terima kasih, Bante. Ya, Ekagata selama ini dikatakan penjelasan secara tradisional untuk Ekagata itu adalah kemampuan batin untuk menyatu sama objeknya. Ya, atau ya itu penjelasan yang pertama dulu, kemampuan batin menyatu sama kemanunggalan. Jadi kalau batin sudah manunggal sama objek, ya berarti yang lainnya itu tidak sempat masuk. Jadi berarti ini pikiran tentang ingin menikmati makanan itu sudah tidak sempat masuk lagi. Jadi makanya itu dikatakan Ekagata mengatasi Kamacanda. Oke, kita pakai penjelasan yang kedua dari Ekagata. Ekagata itu dia sama seperti orang yang mantap begitu, ya batinnya mantap, tidak mudah, ya tidak lari ke sana kemari, seperti nyala api yang tidak kena angin. Jadi dia itu kokoh, tidak bergerak-gerak. Nah, begitu juga. Jadi kalau misalnya kita pakai definisi itu, ya maka itu begitu ada terpaan Kamacanda itu masuk gitu, ya dia tetap kokoh, dia tidak bergerak, ya seperti nyala api yang tidak bergerak. Ya, itu penjelasan tentang bagaimana Ekagata dengan Kamacanda. Lalu tentang Piti dengan Biapada. Piti itu kita tahu itu bahagia. Jadi orang yang mengalami kebahagiaan biasanya itu bawaannya itu happy. Jadi tidak sempat lagi untuk membenci. Jadi misalnya orang yang dapat hadiah, ya, hadiah yang misalnya hadiah uang yang banyak begitu, bawaannya happy. Ya, Anda mungkin mengganggu dia tidak akan begitu gampang untuk marah, ya, karena dia sedang happy begitu, dia sedang happy. Tapi beda lainnya kalau dia lagi kere gitu, ya sedikit saja itu dia sudah bisa gampang marah-marah. Jadi bisa dipahami kok, ya. Mengapa Piti bisa mengatasi Biapada. Apalagi ya Sukha itu juga ini dikatakan dalam sutta dikatakan dasar dari samadhi, ya, supaya bisa muncul samadhi itu maka ini prakondisinya itu adalah ada sukha, ya, adalah sukha. Jadi ketika sudah ada sukha, ya berarti batinnya itu ya juga akan muncul samadhi juga. Kalau sudah ada samadhi berarti kegelisahan sudah hilang. Kira-kira itu mungkin bisa dijelaskan secara demikian. Memadai jawabannya? Ya, Bante. Ya. Penjelasannya Anumodana, Bante. Terima kasih, host. Ya, terima kasih Saudara Ditadama. Ini berikutnya Bante kembali pertanyaan dari Supriyati ya, Bante ya. Apakah 5 rintangan batin tersebut itu termasuk kategori cetasika, Bante? Ya, terima kasih, Bante. Ya, Kamacanda itu canda, itu salah satu cetasika. Ya, salah satu cetasika. Lalu Biapada itu seperti tadi saya posting, itu sinonimnya dosa. Ya, dosa juga cetasika, aku salah cetasika. Kalau canda itu dia netral, ya, netral. Lalu yang ketiga kinamida, nah, kina tersendiri, mida tersendiri, itu juga cetasika. Lalu udaca kukuca, kalau kinamida itu aku salah cetasika. Lalu kukuca dan udaca
itu juga akusala cetasika, lalu wicikicca itu juga akusala akusala cetasika. Oh ya, canda itu walaupun dia netral, tapi karena ada kama canda, sehingga dia sifatnya menjadi akusala. Jadi kelima rintangan batin, kalau kita bongkar, kita pretelin begitu, itu sebetulnya di dalamnya itu ada 7 cetasika. Ya, sebetulnya ada 7 cetasika. Yaitu kama canda, dia pada atau dosa, lalu kina, lalu nida, lalu ada udaca, lalu ada kukuca, lalu ada wicikicca. Di total ada 7 cetasika. Dan itu semuanya bersifat masuk kategori akusala cetasika. Kalau menurut Abhidhamma. Ya, Bante, berikutnya ini ada pertanyaan dari Ailing Candasiri. Wandami Bante, mohon uraikan apa perbedaan ekagata dengan upacara samadhi, Bante. Ya, silakan Bante. Ekagata itu merupakan salah satu dari 5 faktor jhana. Kemudian ekagata itu juga merupakan salah satu dari cetasika. Sedangkan upacara samadhi itu sebuah istilah yang menyatakan seseorang sudah menjelang masuk samadhi. Ya, biasanya orang terjemahkan itu samadhi akses begitu. Sebetulnya upacara itu artinya menjelang. Menjelang. Upa lalu acara. Ya, upa mendekat. Masuk, ya. Sudah masuk itu dekat lalu jalan begitu. Jadi masuk itu sudah hampir sampai. Sudah hampir sampai, atau kita pakai istilah menjelang. Jadi upacara samadhi itu adalah menjelang samadhi. Jadi ketika seseorang dia berlatih meditasi, waktu itu masih tahap awal. Setelah berlatih lebih lanjut, ya meditasi semakin bagus, lantas sampai keadaan yang menengah yang disebut sebagai menjelang samadhi. Dan kalau dia sudah mencapai upacara samadhi, itu dia berlatih lebih lanjut lagi, lantas dia akan memasuki yang disebut sebagai samadhi. Keadaan samadhi, ya, keadaan samadhi itu berarti masuk jhana. Ya, berarti upacara samadhi berarti itu menjelang masuk jhana. Itu jawabannya. Jadi beda sama ekagata. Ya, ekagata itu hanya suatu pengertian tunggal. Ya, dan itu adalah salah satu cetasika dan itu salah satu faktor jhana. Yaitu di mana dia ini batinnya itu meninggal sama objeknya, atau batinnya itu tidak goyang-goyang, ya, tidak goyang-goyang. Tapi secara tradisional dijelaskan dalam Visuddhimagga maupun kitab komentar, ya ekagata itu meninggal dengan objeknya, batin meninggal dengan objeknya. Sedangkan upacara samadhi itu artinya menjelang memasuki jhana. Baik, Bante. Waktu sudah mendengar pukul 9, Bante. Tapi ini ada yang bertanya lagi, Saudara Dita Dhamma. Kita mau lanjutkan atau bagaimana, Bante? Boleh, ini terakhir, pertanyaan terakhir. Ya, silakan terakhir. Baik, Saudara Dita Dhamma, kami persilakan untuk open cam dan unmute. Ya. Terima kasih, host. Ini berkenaan sambung pertanyaan dari Saudari Ailing, tiba-tiba timbul pertanyaan, Bante. Ini ada konsep namanya kanika samadhi. Nah, ini kanika samadhi, upacara samadhi, terus tadi yang ekagata kan. Jadi kanika samadhi ini apakah itu menjelang seluruh upacara samadhi atau bagaimana, Bante? Atau ini satu konsep tambahan ya untuk apakah upacara kanika samadhi ini hanya khusus untuk yang samatha atau juga bisa untuk yang vipassana atau bagaimana, Bante? Mohon penjelasannya, Bante. Terima kasih, Bante. Ya, kata kanika samadhi berasal dari kata kana. Kana itu merupakan satuan waktu yang sangat singkat, ya.
Mungkin bagi yang bisa bahasa Mandarin pernah dengar yang namanya icana. Cana itu sudah terjemahan dari kata kana. Kana itu singkat. Icana itu seperti orang menjentikan jari gitu. Singkat sekali, ya. Maksud itu sebentar, ya. Jadi berarti kalau kanika samadhi adalah samadhi momentary samadhi. Samadhi yang bersifat singkat saja, ya. Ya. Kenapa bisa singkat? Ya, biasanya itu merujuk ke kalau nggak salah latihan vipassana. Karena latihan vipassana kan objeknya itu adalah paramatha dhamma. Paramatha dhamma itu objeknya itu atau latihan vipassana, objeknya kan itu berubah-ubah. Ya, berubah-ubah terus. Anicca. Kan latihan vipassana kan itu melihat anicca. Sehingga objek yang dipilih harus yang bersifat anicca juga. Supaya kita bisa melihat anicca. Oleh karena itu latihan vipassana tidak boleh pakai panyati. Tidak boleh pakai objek panyati. Karena objek panyati itu konsep. Konsep itu selama pikiran kita menciptakan konsep itu tetap ada. Kita tidak bisa melihat anicca dari sana. Jadi kita harus melihat paramatha dhamma supaya bisa melihat anicca. Dan karena objeknya itu anicca berubah terus, sehingga walaupun batin kita itu mampu fokus pada objek tersebut, tapi karena objek ini hilang terus, berubah terus, ya, sehingga batin ini hanya mampu melengket pada objek terus hanya sebentar saja, karena dia baru muncul lengket, tapi dia sebentar hilang lagi, muncul tangkap objeknya lalu hilang lagi, sehingga samadhi yang muncul walaupun dia memiliki kekuatan samadhi, tapi karena objeknya itu timbul tenggelam sehingga dia hanya memiliki samadhi yang sebentar saja. Jadi itu bukan berarti kemampuannya itu terbatas, tapi sebetulnya kemampuannya itu sudah bagus, cuma karena objeknya saja. Menangkap maksud saya. Ya. Terima kasih Saudara Dirdama. Baik, tadi mengakhiri tanya jawab kita pada hari ini, ya. Bante, semoga teman-teman Romo Ramani dapat mendapatkan pemahaman Dhamma dan kita semakin memperhatikan Dhamma hingga menuju Bante Siprap. Satu. Ya, baik. Mari kita membacakan Limpahan Jasa Patidana yang akan dibimbing oleh Bante Titanya Mahatera. Kami persilakan. Ya, baik, saudara-saudari sekalian. Ya, hari ini kita sudah melakukan sejumlah perbuatan baik, kita sudah menghasilkan sejumlah jasa kebajikan. Nah, sekarang jasa-jasa kebajikan ini kita juga limpahkan ke mereka-mereka yang membutuhkannya. Kita limpahkan kepada leluhur kita, sanak famili yang sudah meninggal, kepada mereka-mereka yang memiliki hubungan karma dengan kita, makhluk-makhluk yang berada di sekitar kita, makhluk-makhluk yang berada di sekitar tempat tinggal kita, di sekitar tempat kerja kita. Semoga mereka semua turut bergembira atas perbuatan baik yang baru dilakukan ini. Hendak mayang patidanang karomase punya sidani katassa yana nyani katanime tesanca bhagino hontu Sattananta pamanaka yepiya gunawanta ca maihang mata pita dayo dittame ca pyadikhawa anye majapta verino satta titthanti lokasmin te bumma catuyo nika Pance kacatuwo kara sangsaranta bawa bawe nyatang ye patidanang me anumodantu te sayang ye cimangna pajananti dewa te sang niwedayung maya dinnana punyanang anumodana hetuna sabbe
Pasada hontu awera sukajivino kema padang japak kontu desa sasi jatang subah sadu sadu sadu. Ya, baik. Terima kasih Bante. Berikutnya kita akan membacakan nama Karapatra. Silakan operator. Ya, mari kita membacakan nama Karapatra. Arahang Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi Wakato Bhagawata Dhammo Dhammang Namastami Supartipano Bhagavato Sawaka Sangho Sanggang Namami. Ya, baik, sebagai ucapan terima kasih ke Bante Tiganyana Mahatera, marilah kita bersama-sama mengucapkan Okasa Wandami Bante. Ya, Okasa Wandami Bante. Okasa Wandami Bante. Abiwadana sihisan cang udam pacaino caktaro dhamma wadanti ayuwano sukhang balang. Ya, sekali lagi terima kasih bagi Tiganyana Mahatera sudah mengisi meditasi pada malam hari ini. Ya, bagi teman-teman yang ingin ngobrol, kami persilakan ya. Satu, satu, satu. Terima kasih Bapak Ibu semua, Romo Ramani yang tetap hadir sampai saat ini. Kami segenap grup kerabat kerja dan Meta Jember undur diri dan sampai jumpa di meditasi online berikutnya. Namo Buddhaya.